Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Laksono Wibowo dengan NIM G211200085. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Praktikum Manajemen Jaringan untuk memenuhi UAS Teori Mata Kuliah Manajemen Jaringan. Yang dimana di sini saya akan membuat sebuah jaringan komputer dengan beberapa router, switch, serta beberapa klien. Yang dimana di sini saya mengkonfigurasi jaringan tersebut dengan konfigurasi EIGRP. Baik, langsung saja menuju ke prakteknya. Dimana di sini saya menggunakan router jenis atau tipe 1841. Kita masukkan saja. Di sini saya menggunakan 3 buah router. Kemudian switch bertipe 295024 sebanyak 3 buah juga, serta klien di sini saya menggunakan PC sama 3 buah juga. Untuk menghubungkan semua perangkat ini menggunakan beberapa jenis kabel, yang dimana untuk menghubungkan router dengan switch dengan PC yaitu menggunakan sebuah kabel yang namanya kabel strike, dimana kabel strike ini untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis. Contohnya di sini router dengan switch atau switch dengan PC. Untuk menggunakan kabelnya, kita klik menu dengan logo ini seperti petir ini atau lightning. Klik saja kabel, cari kabel strike, copper strike ini, atau juga bisa menggunakan kabel jenis automatically connection type, di mana kabel jenis ini yaitu akan memilih otomatis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Misal di sini router dengan switch. Nah, di sini kita tanpa memilih portnya. Sedangkan dengan kabel strike atau kabel yang lainnya ini kita manual untuk memilih portnya. Seperti ini. Kita sambungkan semua perangkatnya dengan kabel. Kemudian untuk menghubungkan antar router menggunakan kabel jenis serial DTE, di mana kabel serial DTE ini menggunakan port jenis serial untuk menghubungkan antar perangkatnya. Nah, untuk router defaultnya itu belum ada port serial. Di sini harus menambahkan sendiri port serial tersebut. Caranya yaitu klik routernya, lalu klik menu fisikal, klik modul, nanti akan muncul beberapa modul. Di sini cari saja yang berjenis 2T, WIC 2T. Untuk memasangkan modul ini harus mematikan dahulu routernya. Caranya klik tombol ini atau klik on off ini. Jika sudah, geser saja, pasangkan, lalu hidupkan lagi. Begitu juga dengan router-router selanjutnya. Jika sudah memasangkan modulnya, kita pasangkan atau kita hubungkan dengan kabel serial DTE menggunakan port serial 0/0/0. Kemudian kita hubungkan juga dengan port serial 0/0/0 pada router yang kedua. Selanjutnya router kedua dengan router ketiga. Pilih port serial. Untuk port serial yang router yang ketiga itu menggunakan serial 0/0/0 atau juga bisa menggunakan
serial 0/0/1, sama saja. Jika sudah menghubungkan semua perangkat dengan kabel, kita langsung menuju ke konfigurasinya. Di sini terlebih dahulu akan mengkonfigurasi IP dari Fast Ethernet. Caranya klik router. Di sini ada dua cara untuk mengonfigurasinya, yaitu dengan cara config, lalu ke menu Fast Ethernet, atau menggunakan CLI. CLI di sini yaitu konfigurasi berupa kita mengetikkan komen atau perintah. Kita menggunakan config saja, yang nantinya untuk konfigurasi dengan CLI untuk mengkonfigurasi EIGRP-nya. Langsung saja kita klik config, klik Fast Ethernet 0/0, kita klik on, kita masukkan IP-nya, yaitu IP kelas C 192.168.10.1. Subnet masknya itu otomatis. Kemudian kita menuju ke PC atau klien dari router yang pertama. Klik PC-nya, lalu klik desktop, klik IP configuration. Di sini ada dua cara menyeting IP pada klien atau pada PC, yaitu DHCP serta static, di mana DHCP ini mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kemudian untuk static itu kita menginputkan secara manual. Kita masukkan IP address untuk PC-nya 192.168.10.2. Untuk default gateway-nya yaitu IP dari router. Tadi IP-nya 192.168.10.1. IP dari router dengan klien itu harus berbeda agar dapat terhubung nantinya dan tidak terjadi error. Jika sudah, klik close ataupun minimize, sama saja. Kita setting Fast Ethernet di router yang kedua, sama, klik Fast Ethernet 0/0, kita klik on, kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.20.1. Untuk membedakan jaringannya, di sini terdapat tiga router, jadi akan terdapat 3 buah IP untuk masing-masing routernya, dan itu boleh dibedakan atau tidak. Dan di sini saya membedakannya dengan ini. Jika router 1 itu 192.168.20.10 maksud saya. Nah, untuk yang router kedua ini saya menggunakan IP 192.168.20. Kemudian kita ke klien dari router yang kedua, kita klik desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.20.2. Default gateway yaitu IP dari router yang kedua tadi 192.168.20.1. Kemudian router yang selanjutnya atau router yang ketiga, sama caranya, masukkan IP 192.168.30.1. Jika sudah, kita konfigurasi PC-nya, desktop, klik menu IP configuration, masukkan IP untuk kliennya 192.168.30.2. Default gateway yaitu IP dari router yang ketiga tadi 192.168.30.1. Jika konfigurasinya benar, maka indikator akan berubah dari merah ke hijau seperti ini. Kemudian kita konfigurasi untuk port serialnya, yaitu untuk menghubungkan router antar routernya. Sama, klik router yang pertama, kita klik config, kita klik serial
0/0/0 atau port yang menghubungkan antar router tadi. Setelah yang dipasangkan, klik on, kita masukkan IP. Di sini untuk menghubungkan antar router saya menggunakan IP kelas A, yaitu 10.0.0.1. Subnet masknya akan terisi otomatis. Kemudian kita klik router yang kedua, kita klik config serial 0/0. Untuk router yang kedua ini terdapat dua port yang terhubung dengan kabel, yaitu untuk port serial 0/0/0 yaitu terhubung ke router yang pertama, sedangkan port serial 0/0/1 yaitu terhubung ke router yang ketiga. Kita konfigurasi untuk port serial 0/0 dulu. Kita masukkan IP-nya 10.0.0.2. Mana di sini saya menggunakan clock rate 9600. Kemudian serial 0/1, kita klik on, kita masukkan IP-nya yaitu 20.0.1. Nah, mengapa berbeda? Karena dua port ini terhubung dengan dua router yang berbeda. Yang port 0/0 ini terhubung dengan router yang pertama, sedangkan serial 0/1 ini terhubung dengan router yang ketiga. Jika sudah, kita konfigurasi router yang ketiga, kita klik serial 0/0/0, kita klik on, kita masukkan IP-nya 20.0.0.1.2 maksud saya. Nah, jika konfigurasi IP-nya benar, maka indikatornya berubah menjadi hijau. Selanjutnya di sini kita konfigurasi EIGRP-nya dengan cara klik router, kemudian masuk CLI. Jika sudah, di sini akan tampil yaitu dialog router tagar. Kita masukkan komennya yaitu config terminal untuk masuk ke terminal config, kemudian router EIGRP1. Maksudnya router EIGRP1 ini yaitu untuk memasuk ke konfigurasi EIGRP-nya, di mana angka 1 ini menunjukkan kelompok atau konfigurasi EIGRP. Ini dapat menggunakan angka-angka yang lainnya, misal 2, 3, atau seterusnya, asalkan konfigurasi untuk EIGRP pada router-router selanjutnya yaitu menggunakan kelompok angka yang sama. Misal di sini 1, nanti router-router yang selanjutnya menggunakan EIGRP1 juga agar dapat terhubung. Kemudian klik enter, kita ketik network, kita masukkan IP dari WC Ethernet pada router yang pertama, itu 192.168.10.0.0.0.255. Kemudian network 10.0.0.0 yaitu IP dari port serial, yaitu ini tadi 10.0.0.0, kemudian 0, 255, 255, 255. Kita klik enter, kemudian Ctrl Z. Dan kita konfigurasi router yang kedua, kita klik CLI, kita masuk ke CLI-nya, sama, ketik config terminal, komen yang saya masukkan salah, config terminal. Jika masuk ke dialog config, maka ketikkan router EIGRP 1, kemudian network
192.168.20.0.0.0.255. Kemudian network dari port serial, di mana di port yang kedua ini terdapat dua port serial yang terhubung atau yang aktif, maka nanti memasukkan dua network atau dua IP dari kedua serial tersebut. Yang pertama yaitu 10.0.0.0.0.255.255.255. Kemudian network yang serial 0/0/1 pada router yang kedua yaitu 20.0.0.0 kemudian 0 255 kita klik enter, kita Ctrl Z. Kemudian router yang ketiga sama, klik routernya, masuk ke CLI, kemudian ketik config terminal, kemudian router EIGRP1, kemudian network, IP dari VC Ethernet router yang ketiga 192.168.30.0.0.0.255. Kemudian network dari serial, port serial maksud saya, 20.0.0.0.255.255. Kemudian klik enter dan Ctrl Z untuk keluar dari konsolnya. Jika sudah, kita coba mengirimkan pesan dari antar klien menggunakan menu Add Symbol PDU. Kita lihat statusnya in progress, fail atau gagal. Di sini kita coba jika terjadi status gagal, maka kita klik menu simulation untuk melihat di mana letak salah dari pengiriman pesan ini atau letak salah dari konfigurasi IP-nya. Kita klik play, kita lihat terdapat pesan yang berjalan. Masih berjalan, belum ada tanda silang yang menunjukkan letak salah dari konfigurasi IP. Masih berjalan. Pesan dikembalikan menuju PC yang pertama nantinya. Pesan berjalan, sudah sampai. Di sini statusnya successful. Kenapa tadi fail atau gagal? Itu karena mungkin proses dari memproses data dari IP-nya harus jika terjadi status fail atau gagal, klik saja simulation, klik play, maka nanti akan terlihat di mana letak kesalahannya jika terjadi salah. Cukup dari saya. Sekian. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.